Kalau kesedihan dan kegembiraan ini adalah tamu yang datangnya tidak berjadwal dan pulangnya juga akan sembari, sebetulnya dalam rumah hati ini yang penghuni tetapnya siapa? Itu yang ingin saya tanyakan berarti. Itu pertanyaan yang kedua. Jadi dari judul besar yang kedua itulah yang ingin pertanyakan. Kemudian yang ketiga, bahwa kebimbangan dan kegalauan itu berpijak kepada kalau istilah pertarungan, kalau istilah tarik menarik antara akal dan hati, di mana akal tak memberi keyakinan dan hati tidak memberi kepastian. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana agar akal memberi keyakinan dan hati memberi kepastian? Itu pertanyaan yang ketiga. Sementara itu saja, barangkali nanti rekan yang lain. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin menyanjung Imam Syafi'i dalam bab pernikahan. Mazhab-mazhab yang lain hanya berbicara tentang ijab, tentang qabul, tentang mahar, tentang saksi, ya kan? Hanya Imam Syafi'i yang membahas tentang kufu. Salah satu persyaratan pernikahan yang bahagia itu adalah kufu, artinya kesetaraan, kesamaan alamat, ya, kesatuan rasa. Cuman di situ ada beberapa kategorinya, supaya kita ini skrupnya ngepas gitu. Kalau skrup itu baut 10 ya masuk ke 10 gitu, pas. Nah itu yang ideal itu adalah satu, kesetaraan di bidang usia. Artinya jarak pernikahan itu tidak terlalu jauh. Suaminya umur 90, istrinya 18, kacau balau ini. Ya kan begitu. Jadi perbedaan usia sangat jauh ini kan menimbulkan masalah. Ya mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi dalam waktu lama akan menimbulkan masalah. Suaminya sudah loyo, istrinya masih sedang dalam keadaan perkasa. Iya. Adapun ada yang terjadi sampai tua hebat itu satu pengecualian. Tapi kalau pengecualian itu jangan ditiru ya. Kalau itu jarang terjadi ya. Jarak suami istri sampai jauh 30 tahun, 40 tahun itu kan kalau ternyata harmonis itu kan satu pengecualian. Yang umumnya semacam itu. Berapa idealnya bedanya umurnya? Sekitar suami lebih tua 6 tahun dari istri lah. Itu yang ideal. Sampai 10 lah masih bisa tolerir. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Ini keserasian rasa tuh. Jangan sampai suaminya seorang dokter, istrinya nggak tamat SD, pingsan, ya serba salah dan sering dipermalukan, ya kan? Seorang camat dulu pada zaman Orde Baru ini mah, kan kalau mau diangkat camat kan ada litsus dulu gitu. Dipanggil bupati camatnya sama istrinya, akan ditanya ijazahnya, pengalamannya. Dipanggil jam 10 oleh bupati suruh menghadap calon camatnya. Ternyata istrinya datangnya jam 12. Bupati marah, kamu gimana? Saya udah jam 10. Anu Pak, sayanya habis ke Kesmas dulu katanya. Oh gitu. Ada apa? Anak saya sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Kata dokter harus dikoperasi. Si istri sama itu bilangnya anak saya lagi sakit, kata dokternya harus dikoperasi. Langsung dicoret, nggak jadi camatnya. Ya karena istrinya tidak memadai. Dan ini nggak mungkin. Orang dalam seorang birokrat ya istrinya sama sekali nol macam itu. Ya kan. Jadi ya kalau istrinya camat ya istrinya harus bisa jadi istri camat dong. Harus bisa pakai baju dalam wanita. Ya dong. Harus bisa memimpin lagu Indonesia. Kan bisa begitu. Kalau nggak gimana?
Jadi artinya bahwa pendidikan itu sangat penting sekali dan sangat melelahkan. Si istrinya lelah melayani suami yang nggak nyampe, kan gitu. Suaminya juga ya lelah sekali dan kadang-kadang dipermalukan dalam forum-forum tertentu, merasa malu. Kamu cari istri yang penting asal cantik aja, orangnya on gitu kan.